Sobat Revolista, hari ini 22 Juni adalah hari bersejarah dalam perjalanan perumusan falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Tanggal 22 Juni 1945 dirumuskanlah konsep Pancasila dengan nama Piagam Jakarta yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep Pancasila yang seperti inilah yang sedianya akan digunakan sebagai dasar negara. Namun pada 18 Agustus 1945, beberapa tokoh non-muslim mendatangi Soekarno-Hatta. Mereka adalah Dr. Samratulangi, perwakilan dari Sulawesi, I Ketut Puja, perwakilan dari Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Johannes Latuharhari, perwakilan dari Maluku. Mereka membawa aspirasi dari tokoh-tokoh non-muslim lainnya yang menyatakan keberatan dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang dirasakan hanya mencerminkan kepentingan satu golongan saja. Mereka khawatir jika kalimat ini dipertahankan akan menimbulkan sentimen keagamaan tertentu yang membuat rakyat Indonesia Timur batal bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian mereka meminta agar 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihapuskan dari sila pertama. Setelah melalui pertimbangan yang seksama demi menjaga keutuhan bangsa, Dwi Tunggal Soekarno-Hatta pun menghilangkan 7 kata tersebut dari sila pertama. Bagi sebagian kelompok ini adalah peristiwa yang sangat disesali. Mereka berupaya keras untuk mengembalikan lagi Piagam Jakarta dengan berbagai macam kampanye dan propaganda, baik di kampus-kampus maupun media sosial. Bahkan sebagian menyebut peristiwa ini sebagai momen kemenangan kaum salibis terhadap NKRI. Meskipun Piagam Jakarta belum lagi disahkan, agaknya perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Beberapa daerah mulai memberlakukan perda-perda syariah yang dalam praktiknya seringkali diskriminatif terhadap kaum minoritas atau siapa saja yang tidak mengikuti standar yang ditetapkan perda tersebut. Kembali kepada peristiwa penghapusan 7 kalimat dalam Piagam Jakarta. Benarkah itu anggapan tentang kemenangan kaum salibis terhadap NKRI? Untuk itu, mari kita tengok kembali apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Merespon permintaan dari tokoh-tokoh non-muslim, Soekarno-Hatta segera berkonsultasi dengan 4 tokoh yang mewakili umat Islam pada waktu itu. Mereka adalah Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah, dan Teuku Muhammad Hasan dari Aceh. Tentu saja pada awalnya para ulama menolak usulan penghapusan 7 kata tersebut, terutama Ki Bagus Hadikusumo yang paling menolak keras. Namun, justru Teuku Muhammad Hasan dari Aceh lah yang berhasil melunakkan hati Ki Bagus Hadikusumo. Kata Teuku Muhammad Hasan, dalam perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air perlu persatuan yang bulat dari semua golongan untuk menghadapi musuh bersama. Jangan sampai Belanda memecah belah kita sama kita dan mempergunakan golongan Kristen dan lain-lain untuk melawan golongan Islam dan sebagainya. Apabila kita terus mempertahankan kepentingan sepihak, bisa-bisa orang Kristen dapat dipersenjatai oleh Belanda. Padahal kita kan maunya merdeka, bukan berperang. Argumentasi Teuku Hasan itu berhasil meluluhkan Ki Hadikusumo dan juga para tokoh Islam lainnya yang pada akhirnya merestui Soekarno-Hatta untuk membuang 7 kata tersebut demi mencegah disintegrasi bangsa yang bisa merusak perjuangan puluhan tahun untuk mencapai kemerdekaan. Maka bunyi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang kita ketahui saat ini. Baiklah Sobat Revolista, apakah cerita di atas terdengar seolah-olah seperti kemenangan kaum salibis atas NKRI sebagaimana yang sering dipropagandakan oleh kelompok tertentu? Oh tentu tidak. Bukankah sebaliknya cerita itu justru menunjukkan kebesaran hati para tokoh Islam yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongannya? Meskipun konon diceritakan juga bahwa tokoh-tokoh Islam tersebut merasa hancur hatinya dan bahkan ada yang sampai menangis. Namun sekali lagi, mereka abaikan itu semua demi persatuan bangsa. Maka tidakkah di zaman ini kita terutama dari umat Islam mengambil suri tauladan dari para tokoh Islam tersebut yang begitu berlapang dadanya dan ikhlas demi persatuan Indonesia?
Lalu kenapa ya sebagian dari kita begitu egois dan berupaya kembali mengembalikan 7 kata tersebut dan membatalkan Pancasila sebagai kesepakatan suci para pendiri Republik Indonesia demi kepentingan sepihak dan beresiko memecah belah bangsa? Ingatlah bahwa kewajiban untuk memelihara kualitas keimanan apapun itu, mau syariat Islam, syariat Kristen, atau lain-lainnya, seharusnya berasal dari kesadaran diri sendiri. Dan tentu saja bukan kewenangan negara untuk mewajibkan siapapun untuk menjalankan apa yang diimaninya. Apalagi di Islam sangat terang benderang diajarkan bahwa beragama tidak boleh karena keterpaksaan, melainkan harus dijalankan dengan tulus ikhlas. Seperti yang termaktub di Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan di dalam beragama. Dan Quran Surat Yunus ayat 105, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus ikhlas dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Salam kembali menjadi bangsa